Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rina Judinar dari Sebuah Jakarta 2 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan virtual mesin. Nah, yang pertama, pendahuluan. Virtual mesin atau VM adalah suatu environment, biasanya sebuah program atau sistem operasi yang tidak ada secara fisik tetapi dijalankan dalam environment lain. Teknologi virtual mesin memiliki banyak kegunaan, seperti memungkinkan konsolidasi perangkat keras, memudahkan recovery system, dan menjalankan perangkat lunak terdahulu. Salah satu penerapan penting dari teknologi VM adalah integrasi lintas platform. Nah, beberapa penerapan lainnya yang penting seperti konsolidasi server, otomasi dan konsolidasi lingkungan, pengembangan dan testing, menjalankan perangkat lunak, memudahkan recovery system, demonstrasi perangkat lunak. Nah, di sini ada kelebihan virtual mesin. Yang pertama, dalam hal keamanan. Virtual mesin memiliki perlindungan yang lengkap pada berbagai sistem sumber daya, sehingga tidak ada masalah proteksi dalam virtual mesin. Yang kedua, memungkinkan untuk mendefinisikan suatu jaringan dari virtual mesin. Dan sekarang ada kekurangan virtual mesin, yaitu yang pertama sistem penyimpanan, dan yang kedua ada pengimplementasian yang sulit. Kemudian di sini ada macam-macam virtual mesin. Yang pertama, virtual mesin system. Virtual mesin system memungkinkan pembagian sumber daya perangkat keras yang ada ke dalam VM-VM yang berbeda, masing-masing menjalankan sistem operasinya sendiri. Keunggulan utama dari VM system adalah berbagai lingkungan sistem operasi dapat berjalan pada komputer yang sama dalam isolasi antar lingkungan yang kuat. Yang kedua, ada VM dapat menyediakan instruction set architecture atau ISA yang berbeda dengan yang ada pada perangkat keras. Yang kedua, ada virtualisasi penuh. Virtualisasi penuh dalam ilmu komputer ialah teknik virtualisasi yang digunakan untuk implementasi pada berbagai macam lingkungan virtual mesin, yang mana pada virtualisasi penuh menyediakan simulasi lengkap dari perangkat keras. Salah satu ilustrasi dari virtualisasi penuh adalah dalam program kontrol dari sistem operasi CP atau CMS dari IBM. Tantangan utama pada virtualisasi penuh adalah simulasi dari operasi yang memerlukan hak khusus seperti instruksi M atau K. Yang ketiga, ada virtualisasi paruh. Virtualisasi paruh dalam ilmu komputer ialah teknik virtualisasi yang digunakan untuk pengimplementasian pada berbagai macam lingkungan virtual mesin, yang mana pada virtualisasi paruh ini di lingkungan VM hanya menyediakan simulasi perangkat keras secara sebagian. Virtualisasi paruh ini jauh lebih mudah diimplementasi daripada virtualisasi penuh. Seringkali sanggup menyediakan VM yang berguna dan tangguh serta mendukung aplikasi-aplikasi penting. Kekurangannya adalah masalah kompatibilitas perangkat keras terdahulu dan portabilitas atau tidak mendukung banyak sistem. Yang keempat, ada virtualisasi asli. Virtualisasi asli adalah teknik di mana VM digunakan untuk mensimulasi suatu environment perangkat keras lengkap supaya sistem operasi yang tidak dimodifikasi dapat dijalankan untuk tipe CPU yang sama terisolasi lengkap di dalam wadah VM. Virtualisasi asli juga dikenal sebagai virtualisasi terakselerasi atau virtualisasi hybrid, adalah kombinasi virtualisasi penuh dan teknik akselerasi IO dan sering dipakai untuk sangat meningkatkan performa virtualisasi penuh. Di sini ada contoh VM. Yang pertama ada VMware. VMware memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan pada suatu mesin PC tunggal secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan tanpa melakukan partisi ulang dan boot ulang. Di sini ada contoh gambar skema penggunaan pada VMware versi IXS Servers. Selanjutnya yang kedua ada Xen VMM. Xen adalah open source virtual machine monitor, dikembangkan di University of Cambridge, dibuat dengan tujuan untuk menjalankan sampai dengan 100 sistem operasi berfitur penuh atau full featured OS di hanya satu komputer. Virtualisasi Xen menggunakan teknologi paravirtualisasi, menyediakan isolasi yang aman, pengatur sumber daya, garansi untuk quality of service, dan live migration untuk sebuah mesin virtual. Nah, di sini ada contoh gambar dari penggunaan Xen VMM. Kemudian yang terakhir ada Java VMM.
Program Java yang telah dikompilasi adalah Platform Neutral Bytecode yang dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM. JVM sendiri terdiri dari class loader, class verification, runtime interpreter, just-in-time atau JIT untuk meningkatkan kinerja kompilator. Program yang ditulis dengan Java dikompil menjadi bahasa mesin, tetapi bahasa mesin untuk komputer tersebut tidak benar-benar ada. Oleh karena itu, disebut virtual komputer, yang dikenal dengan Java Virtual Machine atau JVM. Bahasa mesin untuk JVM disebut Java Bytecode. Salah satu keunggulan dari Java adalah dapat digunakan atau dijalankan pada semua jenis komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.